Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam kunjungan resesnya, beliau menegaskan bahwa kerja DPR itu ngomong wae. Ya, kerjanya memang ngomong. Itu adalah kerja dari anggota DPR. Ngomong tentang permasalahan masyarakat. Ngomong tentang persoalan rakyat. Dan tugasnya DPR itu untuk nyinyir. Entah itu kepada gubernur, entah itu kepada bupati, maupun kepada kepala-kepala dinas. Itu adalah tugasnya DPR. Untuk nyinyir. Nyinyir tentang persoalan rakyat. Nyinyir tentang permasalahan rakyat. Nyinyir tentang penderitaan rakyat. Poin-poin inilah yang dipertegas oleh Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video terkait dengan apa yang disuarakan oleh Ono Surono ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Selalu banyak yang mengatakan DPRD kerjanya ngomong baik. Ya memang kerjanya ngomong. Apa sih diomongakan? Permasalahannya rakyat. Ngomongnya ning siapa? Ning bupati, ning kepala dinas. Supaya apa? Ya supaya permasalahan rakyatnya dikerjain ning bupati. Dikerjakan ning dinas. Nah, sehingga ya hubungan antara kepala daerah dan anggota DPRD itu saling melengkapi, tapi kunci satu daerah maju atau tidak dibandingkan dua jabatan strategis tersebut, maka kepala daerah yang mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya reses ini salah satunya. Jadi reses ini tujuannya anggota DPRD ketemu rakyat, rakyatnya ngomong apa masalahnya untuk diselesaikan. Hari ini saya reses dengan peserta nelayan dari 14 muara di Kabupaten Indramayu. Jadi memang problem nelayan itu terutama terkait dengan infrastruktur. Makanya tadi disampaikan terkait dengan normalisasi alur sungai dan muara, karena alur sungai dan muaranya terjadi pendangkalan dan penyempitan. Nah, yang kedua tadi juga ada persoalan ijazah yang masih belum diambil. Nah, padahal yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sudah terrealisasi 600 miliar bantuan BPMU untuk sekolah-sekolah swasta. Kalau misalnya masih ada ijazah yang masih ditahan, artinya sekolah itu patut dipertanyakan data yang sudah dimasukkan ke Dinas Pendidikan. Makanya tadi saya langsung minta KCD Pendidikan Wilayah Indramayu Majalengka, Ibu Dewi, untuk segera menghubungi pihak sekolah tersebut dan memastikan sekolah tersebut bisa menyerahkan ijazah. Kalau tidak, ya bantuannya harus ditarik kembali. Nah, yang kedua tadi juga ada persoalan ijazah yang masih belum diambil. Nah, padahal yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sudah terrealisasi 600 miliar bantuan BPMU untuk sekolah-sekolah swasta.
Kalau misalnya masih ada ijazah yang masih ditahan, artinya sekolah itu patut dipertanyakan data yang sudah dimasukkan ke Dinas Pendidikan. Makanya tadi saya langsung minta KCD Pendidikan Wilayah Indramayu Majalengka, Ibu Dewi, untuk segera menghubungi pihak sekolah tersebut dan memastikan sekolah tersebut bisa menyerahkan ijazah. Kalau tidak, ya bantuannya harus ditarik kembali. Penyebarluasan peraturan daerah ini khusus terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa penting? Karena Jawa Barat, ibu-ibu sekalian, mempunyai perda yang mengatur bagaimana melindungi perempuan. Ibu-ibu sing ibaratnya dua kemampuan untuk mengatur rumah tangga. Maka ibu-ibu dengan tanggung jawab yang besar, masih dalam mayoritas posisi yang lemah, maka harus ada perlindungan. Maka hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia memastikan bagaimana seorang perempuan dilindungi secara hukum. Nah, yang kedua terkait dengan pemberdayaan. Nah, kenapa tadi ibu-ibu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengurus keluarga, ngurus anak, ngurus ekonomi malah. Maka perempuan ini harus diberdayakan. Dalam hal apa? Dalam semua bidang. Bukan hanya ekonomi, sosial, tapi juga masalah politik. Makanya dalam politik misalnya ada kesadaran perempuan dalam hal berpolitik. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama beberapa cuplikan video terkait dengan kegiatan reses dari Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat. Secara jelas bahwa tugas DPR itu adalah untuk mengawasi. DPR, mereka tidak punya wewenang, mereka tidak punya hak untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi tugas DPR itu adalah untuk pengawasan. Pengawasan kerja dari bupati, pengawasan kerja dari gubernur, pengawasan kerja dari kepala-kepala dinas dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tugas DPR itu adalah untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, persoalan dari masyarakat, penderitaan masyarakat. Sehingga dalam kunjungan reses, itu biasanya seorang anggota DPR, dia akan menggali berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Dia akan bertanya, dia akan membangun dialog tentang berbagai macam persoalan yang begitu kompleks yang ada di tengah masyarakat. Dari persoalan ini, mereka kumpul dan pada akhirnya hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat itu akan mereka suarakan dalam forum agar bisa didengar oleh pengambil keputusan, agar bisa didengar oleh seorang gubernur misalnya, agar bisa didengar oleh seorang bupati misalnya, bahwa di daerah ini, tempat ini ada kejadiannya seperti ini, ada persoalannya seperti ini, masyarakat mendesak harus segera diselesaikan, harus segera dikerjakan, dan lain sebagainya. Makanya terkadang saya secara pribadi merasa lucu ketika melihat ada calon-calon anggota dewan, entah mungkin karena dia tidak paham
tentang tupoksinya, tentang tanggung jawabnya, kadang dia nyeleneh, kadang dia seenak jidat dan semanis udel. Di depan masyarakat dia berjanji bahwa iya, saya akan mengerjakan pembangunan jalan raya di sini kalau saya menang. Saya akan membangun sekolah di sini kalau saya menang, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh wakil rakyat yang otaknya bebal. Contoh-contoh wakil rakyat yang tidak paham tugas dan tanggung jawab dari anggota DPR. Padahal DPR itu adalah lembaga legislatif, bukan eksekutif. Eksekutif itu misalnya gubernur, bupati, kepala desa. Mereka itu punya hak. Tetapi kalau seorang anggota DPR, sejujurnya mereka ini tidak pantas misalnya untuk memberikan janji manis kepada masyarakat. Karena tugasnya mereka hanya untuk pengawasan. Entah itu pengawasan proyek misalnya, entah itu pengawasan pengelolaan keuangan misalnya, pengawasan kinerja dari bupati misalnya, pengawasan program-program kerja dari bupati misalnya. Dan jikalau keputusan program kerja ataupun kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, tidak pro terhadap rakyat, di sanalah fungsi DPR untuk bersuara. Di sanalah fungsi DPR untuk memprotes. Di sanalah fungsi DPR untuk mengingatkan bupati, untuk mengingatkan gubernur, untuk mengingatkan kepala dinas, untuk mengingatkan pejabat-pejabat yang lain bahwa cara kerjamu ini tidak benar loh. Cara kerjamu ini tidak pro terhadap rakyat. Yang harus kamu lakukan itu harus seperti ini. Rakyat ada mengeluh. Apa yang kamu lakukan ini tidak menyelesaikan persoalan rakyat dan lain sebagainya. Itulah fungsi anggota DPR. Karena mereka adalah wakil rakyat. Makanya, ketika kita sebagai rakyat punya persoalan, ketika kita sebagai rakyat ada masalah, sampaikan itu kepada wakil rakyat. Biar wakil rakyat bisa meneruskan persoalan-persoalan kita, permasalahan-permasalahan kita, penderitaan-penderitaan kita kepada mereka yang punya hak untuk memutuskan. Jangan ketika kita punya persoalan, lalu kita cerita dengan tetangga sebelah. Itu sama sekali tidak akan menyelesaikan persoalan. Misalnya tentang persoalan jalan rusak. Lalu kita cerita dengan tetangga sebelah. Apakah tetangga sebelah akan mengambil sebuah keputusan? Tentu saja tidak. Tetapi ketika kita punya jalan rusak, kita punya sekolah rusak, yang harus kita lakukan adalah menyampaikan itu kepada para wakil rakyat. Entah itu kepada anggota DPRD tingkat 1 maupun kepada anggota DPRD tingkat 2. Dan kalau perlu, ketika ada anggota-anggota DPRD dari Senayan yang datang yang berkunjung, sampaikan persoalan-persoalan itu. Paparkan kepada mereka, jelaskan kepada mereka bahwa di tempat ini, di daerah ini, di kabupaten ini, di kecamatan ini, di desa ini, ada begitu banyak persoalan yang harus segera ditanganin, yang harus segera dikerjakan, yang benar-benar harus segera diputuskan. Sehingga wakil rakyat itu bisa menyampaikan itu kepada lembaga eksekutif, agar lembaga eksekutif bisa menimbang, bisa melihat, dan bila perlu bisa mengalokasikan anggaran agar proyek
agar persoalan, agar permasalahan yang sedang dialami oleh rakyat itu bisa segera diselesaikan. Kunjungan-kunjungan reses yang biasa dilakukan oleh anggota DPR, itu juga biasanya mereka punya anggaran, namanya dana reses. Mungkin di sana masyarakat juga bisa meminta pertolongan kepada mereka. Siapa tahu ada dana-dana reses yang sisa yang bisa dialokasikan kepada masyarakat, atau ada pos-pos dana yang bisa diusahakan, yang bisa dimasukkan proposal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Mari, sebagai rakyat, kita harus cerdas, kita harus kritis, kita harus memahami tupoksi dari seorang anggota DPR. Kalau ada anggota DPR yang datang menebar janji manis, campakkanlah dia. Bila perlu, ludahilah dia. Tetapi kalau ada anggota DPR yang datang ke masyarakatnya, mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya, mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya, mendengarkan cerita-cerita dari masyarakatnya, itulah anggota dewan yang top. Setelah dia mendengar, dia akan berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Atau dengan kata lain, bahwa anggota DPR itu adalah penyambung lidah dari kita masyarakat. Karena mereka adalah wakil kita. Karena mereka adalah wakil rakyat. Semoga saja hal-hal yang dilakukan oleh Ono Surono dalam cuplikan video tadi, mendengar keluh kesah dari masyarakat Jawa Barat, bisa segera mungkin teratasi, bisa segera mungkin terselesaikan. Dan dalam cuplikan video tadi ada hal menarik, bahwa ternyata penahanan ijazah itu masih ada yang melakukannya. Dan hal-hal ini menarik. Ini yang harus didesak. Ada apa? Mencari tahu letak permasalahannya dan lain sebagainya. Padahal ada anggaran yang sudah digelontorkan oleh Gubernur Jawa Barat ratusan miliar agar semua ijazah itu tidak boleh ditahan. Temuan-temuan seperti inilah yang harus sesegera mungkin diperjuangkan oleh wakil rakyat. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita, bisa menambah wawasan kita, bisa mengedukasi kita tentang tupoksi dari wakil rakyat, dari anggota DPR, dan keluh kesah dari kita sebagai masyarakat yang wajib kita suarakan kepada wakil rakyat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.